Selamat malam kawan-kawan semua. Di hari yang spesial ini, Lokra Official akan melakukan bincang-bincang bersama narasumber, yaitu Ikhwan Maulvi. Dia adalah mahasiswa pascasarjana Guangxi Normal University di Guilin, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, kita akan membahas putar kehidupan Ikhwan Maulvi ini selama di Tiongkok, terutama pada masa pandemi. Oke, Wan. Ya, Apa kabar, Wan? alhamdulillah baik. Agatot nih. Makasih sebelumnya udah ngundang buat sharing bareng. Oke. Sebenarnya ngeliat judulnya agak serem ya, Boy. Ini apa menepaki jejak COVID. Kuliah di Tiongkok sejak kapan, Wan? 2017, kuliah 2017. Ya, masuk 2017, angkatan 2017. Itu beasiswa di sana selama 3 tahun. Udah berjalan 2,5 tahun, ini semester terakhir. Jadi lagi nyusun tesis. Oh, lagi nyusun tesis sekarang berarti ya? Iya. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa, lu, Wan? Di sana ngambil jurusan seni tari. Seni tari tradisional di sana kan pendidikan khususnya. Ya, karena kalau misalnya yang murni itu harusnya 3 tahun. Kalau misal 3 tahun kan itu 3 tahun pertama, yang 1 tahun pertama itu yang bahasa, kelas bahasa. Jadi sisanya 2 tahun untuk kuliah. Nah, sedangkan yang 2 tahun itu adanya yang pendidikan aja. Kalau misalnya mau yang murni itu harus tambah 3 tahun. Jadi jumlah keseluruhannya 4 tahun. Oke. Halo. Wan, bisa ceritain nggak, Wan, ketika dengar berita-berita tentang COVID-19 ini di Tiongkok ya? Ya. Gimana sih, Wan, respon lu pertama kali gitu ketika lu di Tiongkok sana udah mulai rame nih wabah ini? Kalau misalnya dari denger ya, jadi dulu Ya. tuh di Desember, kebetulan waktu itu lagi magang di Kota Nanning, masih di Provinsi Guangxi juga, lagi magang. Di bulan Desember itu ada kabar masuk ke grup dosen pembimbing tuh, katanya di Wuhan itu ada penyakit nih, tapi sebenarnya nggak tahu itu penyakitnya apa. Cuma dari dosen pembimbing tuh kayak ngasih tahu pakai masker, terus kayak ini kan di Wuhan beda provinsi, terus penyakit angin bilangnya apa gitu-gitu ya, nggak ngerti. Yang lain nggak pakai masker kan, ya udahlah maksudnya. Oh ya udah tahu ada penyakit, masalah gitu aja, cuek aja biasa gitu ya kegiatan di Desember. Sampai ke tanggal 17 mau pulang ke Indonesia itu awal Januari, berarti ya awal Januari itu udah ada kabar di Wuhan tuh ada yang meninggal, kalau nggak salah berapa ya, 4 atau 5 orang gitu yang di Wuhan penyakitnya. Jadi masih di dalam kota doang, masih di dalam kota Wuhan doang si penyakit itu, si virus corona ini. Nah, waktu pulang ke Indonesia itu masih belum menyebar ke Cina, maksudnya belum menyebar ke seluruh Seluruh negara Cina ya? Iya, di Cina ya, belum belum ini nyebar. Setelah pulang ke Indonesia 2-3 hari kalau nggak salah itu baru masuk berita ke Indonesia bahwa virus corona itu maksudnya udah menyebar ke seluruh negara Cina gitu loh. Di 3 hari 4 hari. Nah, baru dari situlah orang-orang baru kayak tanya gitu, Maulvi, gimana lu, sehat kan, lu udah cek kan, segala macam, panik sampai tetangga ada yang pakai masker yang lewat rumah, terus mau main ke kota-kota lain ketemu temen juga panik karena takut. Mereka maksudnya wajar ya, mereka mereka takut, wajar sih kalau mereka takut juga kan, karena mereka harus safety lah gitu ya. Tapi kasih pengertian dan udah diem berapa lama di rumah, maksudnya baik-baik aja, yang nggak jadi masalah gitu. Itu dari tempat lu kuliah ke Wuhan itu jaraknya berapa sih? Berapa jam atau berapa kilo? Gimana ya, kalau nggak salah tuh kalau naik pesawat itu sekitar 1 jam. Jadi kalau misalnya dari sini, kalau apa ya, dari dari Jakarta lah mungkin ke Jawa mungkin ya, daerah Jawa mungkin ya. Jauh soalnya beda beda provinsinya lumayan jauh juga. Terus beda kota juga kita gitu, beda kota beda provinsi, jadi lumayan jauh juga.
Jadi waktu itu pas lagi dengar beritanya juga yang di kota 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 saya kuliah itu Mm-mm. masih masih santai-santai aja karena itu di Wuhan doang gitu. Itu cuma di kota Wuhan doang gitu, bukan di kota Guilin gitu. Ya. Lu pulang berarti bulan Januari ya Iya, tadi? Januari. Nah, Januari tanggal tindakan pertama 17. 17 Januari lu pulang ke Indonesia gitu. Itu sendiri sendiri atau rombongan orang-orang Indonesia pulang bareng gitu? Nah, itu kan pas lagi pulang ke sini tuh 17 Januari itu sebenarnya rencananya cuma libur aja, libur semester. Jadi sebenarnya Mm-mm. kita tuh udah beli tiketnya tuh bolak-balik. Pulang 17 Oh. Januari, berangkat lagi ke sana itu udah beli tiket tanggal 1 Maret. Sebenarnya akhir Februari itu udah udah masuk kuliah, cuma kita telat seminggu biasa. Mm. Karena liburan doang, cuma karena 3 hari, 4 hari setelah setelah ada kabar masuk berita ke Indonesia, itu baru penerbangan tiket kita di kalau nggak salah itu di awal Februari, kalau nggak salah itu di cancel sama maskapai sama penerbangannya. Jadi uang di refund gitu balik lagi ke kita. Kita nggak bisa balik, dikirain kan nggak akan selama ini gitu, sampai berapa bulan di Ya, Indonesia, sampai kuliah ya. nggak bisa masuk ke sana dan lain-lain, dikira cuma seminggu, mungkin sebulan gitu, ternyata malah jadi lama gitu. Terus waktu itu Lama. juga pas lagi pulang ke sini bareng-bareng sama teman-teman lain, tapi nggak semuanya sih, cuma beberapa orang lah, mungkin 6 orang lah, 6 orang Jadi aja. pas lu pulang ke Indonesia itu orang-orang teman-teman lu yang Indonesia itu sebagian masih ada di sana juga sampai sekarang gitu. Iya, sebagian ada yang di sana juga. Ada yang tadinya niatnya nggak pulang, terus keburu pulang masih bisa. Ada juga yang mau pulang, tapi keburu ditutup, jadi mereka nggak bisa pulang. Jadi liburan full di sana. Hmm. Maksudnya ya COVID-19-nya di sana gitu lah, nggak bisa pulang ke sini. Terus kebetulan nih waktu pas kemarin sedikit cerita juga. Kebetulan pas Hmm. lagi kemarin mau pulang tanggal 17 itu ada temen 2 orang, itu mereka sebelum pulang itu H-1 sebelum pulang mereka baru beres jalan-jalan dari beberapa kota di Cina. Salah satunya itu Hmm. kota yang deketan sama Wuhan gitu. Hmm. Dan mereka pas mau pulang ke Indonesia, mereka tuh lagi keadaannya itu lagi lagi sakit batuk pilek flu. Sedangkan kita nggak tahu Oh, sebelumnya kita nggak tahu itu tuh salah satu tanda-tanda kena gejala ya. coronavirus. Ya, Ah. salah satu gejala itu mereka nggak tahu. Pas udah ada kabar, langsung panik tuh. Maksudnya nanya mereka, gimana itu sakitnya berkepanjangan nggak? Itu corona Hmm. bukan ini. Jadi, Hmm. mereka pun yang di rumah panik, yang mereka terus ada juga yang santai gitu, ada juga yang gitu. Jadi baru tahu berita masuk ke Indonesia, baru pada panik di situ. Maksudnya nggak Hmm. panik-panik amat, ya khawatir lah gitu. Ya. Kebijakan pemerintah Tiongkok tuh yang pertama kali dilakukan gitu. Langsung menerapkan lockdown juga atau mereka masih ada kayak di kita nih di Indonesia nih masih ada inilah masih karena masih bisa ada toleransi lah gitu. Atau langsung di-cut juga di lockdown juga itu. Kalau misalnya ini, bentar, ada nih orang yang lagi nonton yang ada di Quilin. Yang ada di Quilin dia lagi nonton ada. Oh ya? Iya, ada. Coba say hi dulu Siapa dong, nih? guys. Siapa nih? Siapa Wan? Ada Yang di Guilin? Regia yang dia masih di sana. Dia nggak pulang. Oh, masih di sana. Oh, Regia Maulina ini. Ya, ya. Yang pastinya sih waktu pas lagi pulang di sana dan ada kabar, mereka langsung antisipasinya lockdown gitu. Mereka Hmm. cuma mungkin tahapannya nggak sekaligus ya. Maksudnya ada Hmm. pulang dia. Ada ininya pas lagi parah-parahnya itu kan ya Cina itu di bulan Februari, di bulan Februari Luar. itu melonjak ya. Dari situ hampir beberapa negara semuanya, enggak semuanya sih, beberapa yang benar-benar kena itu benar-benar di lockdown gitu, benar-benar di kalau di sini PSBB lah ya. Ya. Yang lu tahu nih tindakan masyarakat Tiongkok sendiri terhadap kebijakan pemerintahnya sendiri gimana sih? Apakah mereka kooperatif gitu ketika ada langsung lockdown, dilarang ke rumah, oke, gua nurut semua gitu kan, nggak ada ya sama sekali yang keluar rumah. Atau malahan cuek-cuek aja gitu kayak di Indonesia, santai aja dulu lah, gini-gini gitu. Mereka
nurut banget katanya ya. Sebelumnya kan emang nanya dulu ke temen Cina yang di sana. Ah, ah. Dia mereka bilangnya katanya nurut sama pemerintah karena mereka percaya pemerintah tuh bisa apa ya ngasih yang baik lah buat masyarakatnya. Jadi Ya. mereka benar-benar nurut. Terus kayak misalnya kan nanya ada nggak sih yang protes gitu ya? Atau misalnya Ya. apa sih ada keluhan gitu-gitu? Terus Hmm. mereka kalau dibilang protes sih katanya nggak ada. Kayak misalnya Nggak ada sama terus sekali. kayak kenapa? Nggak ada sama sekali yang protes dia. Dia nurut banget Bilangnya sama sih pemerintah itu. iya walaupun sebenarnya nanyanya sih ke sedikit orang ya masih belum dibilang cukup akurat lah tapi Ya. yang ditanya itu dia bilangnya begitu maksudnya dia nurut terus kayak misalnya nanya itu terus masalah keuangannya gimana katanya kalau masalah keuangannya memang ada yang kayak di Indonesia maksudnya nggak bisa kerja lagi selama 2 bulan full di bulan Februari sama Maret tapi katanya orang orang sana kata mereka sendiri nih ya orang sana itu seneng nyimpen uang maksudnya seneng nabung jadi Ya. kayak masalah masalah keuangan itu mereka nggak terlalu jadi masalah besar lah gitu Hmm. kata mereka gitu terus kayak misalnya apa beberapa kayak material terus itu juga mereka bisa kasih bantuan dari pemerintahnya bisa kasih bantuan ke masyarakatnya gitu katanya Masyarakatnya. Oh, berarti memang ah ada bantuan juga ya dari pemerintah setempatnya juga itu ya. iya ada ke pemerintah ke masyarakat yang buat ke mahasiswa Indonesia juga sebetulnya ada sih yang kayak dari KJRI kan temenku juga dapat kayak bantuan masker katanya walaupun sedikit Oh. maskernya terus kayak mahal jadi mereka kayak satu masker tuh harus dipakai 1 minggu karena diirit-irit Hmm. gitu karena ya kayak misalnya beli makan juga kalau ya keluar kan harus pakai masker walaupun misalnya dikasih jatahnya tuh 1 minggu cuma 1 kali itu pun nggak bisa lama-lama buat belanjanya Ya. buat cuma kebutuhan makan aja gitu ada satu waktu bener-bener 1 minggu tuh bener-bener gak boleh kemana-mana banget. Hmm. Nah, itu pemerintah benar-benar ngebersihin tuh kayaknya segala ininya. Makanya di provinsiku itu ada yang kena sih, cuma nggak ada yang meninggal alhamdulillahnya. Jadi semuanya sembuh yang kena Hmm. COVID. Jadi penanganannya kayaknya lumayan bagus dan ketat juga pemerintah karena masyarakatnya juga benar-benar nurut gitu. Dan itu juga berimbas ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau luar negeri yang lagi kuliah di Tiongkok itu ya. Mereka Ya, juga akhirnya ngikutin juga gitu ya. iya Nah, sangat ada ngikutin lah mereka juga panik. perbedaan nggak sih cara cara perlindungan orang-orang luar negeri yang tinggal di Tiongkok atau sama warganya sendiri gitu dari pemerintah? Si pemerintah Cina ini lebih lebih memprioritaskan warga negaranya sendiri gitu, ari warga negara lain mah nu kuliah di Cina engke we heula kalem atau disampingkeun heula gitu. Atau justru sama rata aja semua diprioritaskan gitu. Sebenarnya eh, kayaknya sama rata aja karena kan kalau misalnya mahasiswa asing yang ada di sana juga harus diatur lah gitu supaya mereka tuh nggak sembarangan keluar supaya mereka tuh nggak Hmm. sembarangan mau pulang gitu supaya mahasiswa asing juga nggak sembarangan masuk jadi Hmm. mereka secara nggak langsung ngatur mahasiswa asing supaya demi keamanan masyarakat Cinanya sendiri gitu Hmm. secara nggak langsung karena buat keamanan kebersamaan semua juga kayak misalnya sekarang walaupun di sana udah berjalan 1 bulan perkuliahan gitu ya mahasiswa Cinanya tapi tetap mahasiswa asingnya tuh nggak boleh masuk ke sana karena sekarang katanya sih Cina lebih aman dibanding negara lain katanya gitu. Hmm. Lebih aman dalam artian aman aman pandemi Covid ini ya Iya, atau terus kayak keseluruhan. keseluruhan yang corona ini Hmm. kan pernah dengar tuh orang Indonesia maksudnya teman-teman juga dibilang tuh di Cina sekarang lagi gelombang 2 katanya corona terus kayak nanya Hmm. kalau gelombang 2 kok maksudnya 1 bulan ini mereka udah hampir 80% kegiatan normal kembali gitu bener-bener Hmm. berjalan normal gitu nggak ada kayak kabar ngelihat di berita juga ngelihat masa di kayak Google-nya Cina gitu juga ngelihat nggak ada penambahan yang drastis lagi yang kena corona di sana gitu jadi Hmm. semua tuh perlahan-lahan membaik lah kalau di sana. Setelah di Tiongkok ini virus corona mulai menyusut, terus malahan katanya ada virus lain di sana. Bener nggak tuh? Nah itu nggak denger sih terus nanya juga mereka
maksudnya udah sebulan perkuliahan juga maksudnya mereka normal-normal aja. Kayaknya kalau misalnya normal berarti harusnya nggak ada virus-virus lanjutan gitu. Oh, istilahnya ada virus lanjutan ya. Iya, maksudnya virus yang kayak gimana gitu, yang mereka Heeh. bilang tuh, Ya. Atau mungkin ya, ya di Indonesia hoak aja gitu ya. ya kemarin sih, ya gitulah. Ya. Terus kan ketika pulang ke Indonesia nih, sampai saat ini, lu kan pasti mengikuti perkembangan kan, mengikuti perkembangan wabah ini. Lu bikin perbandingan antara kebijakan pemerintah RRT Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintah Indonesia ini dalam memutus mata rantai wabah ini gimana sih? Misalkan pemerintah Tiongkok ini begini, Indonesia mah begini, misalkan. Iya kia, sokumaci. Kalau ditanya gitu ya sebenarnya agak hati-hati ngomongnya ya, maksudnya sensitif Heeh. juga. Kalau misalnya kayak ngebagusin apa yang Indonesia cara penanganan Indonesia juga sejujurnya masih kurang puas gitu kan. Mau Heeh. mau ngebagusin yang sana juga masa iya rumah sendiri nggak dibagus-bagusin kan gitu ya misalnya. Terutama mahasiswa diaspora gitu kan yang lagi kuliah di luar negeri, entah di negara manapun yang terkena COVID ini kan pasti ada perbandingan tuh. Di Indonesia, oh gua bacanya PSBB tapi PSBB-nya kok malah banyak yang belanja atau apa-apa gitu. Sedangkan di sini gue ketat loh harus gini 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 gini. Itu wajar sih kalau menurut gua. Ya Nah, ini kayaknya lu surat Cina sendiri gimana nih? kayaknya mungkin karena satu kalau misalnya di sana masih kayak misalnya sebenarnya nyambung sih sama beberapa jawaban yang sebelumnya ya, kayak misalnya Hah? masyarakatnya itu pandai nabung. Jadi Mm-mm. mereka kalau misalnya punya uang kan nggak panik kayak di Indonesia yang harus terpaksa keluar rumah gitu. Ya. Terus masyarakat juga nggak berat. Terus itu. Terus ada lagi juga misalnya faktornya yang Indonesia mungkin karena negara demokratis. Jadi masyarakat itu Mm-mm. udah terbiasa terbiasa untuk bersuara gitu. Hmm. Terbiasa sama sebelum-sebelumnya itu pemerintah yang kata masyarakat Indonesianya itu yang kayak kurang puas gitu. Ya. Jadi mereka tuh ada hal kecil tuh terus diungkit, ada apa diviralin, ada apa kekurangan tuh digembar-gemborin gitu. Jadi kayak bikin panik. Nah, itu yang mempengaruhi orang-orang yang lain kayak misalnya sebenarnya Ya. kayak petugas-petugas polisi, Mm-mm. kedokteran itu butuhnya tuh kayak support supaya mereka tuh dapat apa ya? eh, pikiran positif, dukungan positif dari masyarakatnya supaya mereka ya itu sih kayak yang di sana nurut banget sama pemerintah. Yang di sini keadaannya kan maksudnya tahu sendiri masih ada Mm. yang belanja baju lebaran, masih ada yang Ya. apa segala macam gitu-gitu. Berarti selama ini komunikasi sama teman-teman di Tiongkok masih ya sampai sekarang? Iya, masih. Ya. Masih. Kemarin mereka ada yang bikin tugas akhir, mereka udah Mm. proses latihan lagi, udah normal. Hmm. Terus kayak misalnya ada mereka yang kuliah juga udah mulai kuliah normal. Ada yang udah pada balik lagi ke kampus, udah pada balik lagi ke asrama, mereka udah normal gitu. Tapi Ya masih teman-teman aja yang kemarin standar tuh ada protokol kemana? Kemarin tuh ada kayak protokol kesehatan masih tetap dipakai tuh, pakai masker, ya, terus ya sarung tangan gitu. Masih masih tetap ya. masih masih. Oke. Cuma karena di kotaku maksudnya nggak terlalu banyak yang kena COVID-19 gitu. Eh, jadi agak longgar lah gitu, nggak seketat di Wuhan mungkin ya. Maksudnya Hmm. kalau misalnya di tempat umum baru pakai masker. Maksudnya kalau kayak di sekitar-sekitaran yang itu nggak terlalu harus ketat banget pakai masker gitu. Karena lihat di video juga teman-teman, ini latihan kok nggak pakai masker gitu. Karena Hmm. latihan kan kumpul-kumpul gitu. Mereka berarti Ya. oh di provinsi Guangxi ini di kota kulit ini nggak seketat yang di kota-kota besar yang banyak banget nih dapat coronanya gitu. Komunikasi dengan orang-orang teman-teman lu yang di Tiongkok ini kan ada orang-orang Tiongkok dan ada orang-orang diaspora juga kan. Nah, mereka mereka mengikuti nggak sih perkembangan di Indonesia wabah corona ini? Yang di sana, Ya, mahasiswa yang Indonesia di yang di sana. ataupun mahasiswa Tiongkok aslinya gitu, mengikuti nggak Kalau perkembangan di Indonesia? mahasiswa mahasiswa Tiongkok aslinya sih nggak ngikutin justru mereka tanya gitu ya, Mm-mm. Maulvi di sana gimana keadaannya gitu.
bilang, Hmm. oh mungkin sini makin parah dan lain-lain gitu. Mereka justru nanya, mungkin mereka karena keterbatasan cari informasi ya. Kalau misalnya ke negara Indonesia buat cari informasi perkembangan corona di Indonesia gitu, makanya mereka tanya-nanya juga gitu. Kamu baik-baik ya, kamu harus jaga ini, jaga ini segitu. Kasih Ya. support. Kalau misalnya masyarakat, kalau misalnya mahasiswa Indonesia yang ada di sana sih, mereka benar-benar ngikutin lah, karena mereka kalau misalnya nggak ngikutin katanya Hmm. ya bakalan kena sanksi, atau misalnya mereka juga bakalan kena imbasnya, mungkin sakit dan lain-lain gitu. Ya. Kebetulan juga temen, ada temen yang kemarin, halo, kemarin teman-teman juga ada yang dari Kuilin, dia di Kuilin pergi ke kota Wuhan, itu H plus Halo? satu udah nyampe ke Wuhan, besoknya ada, Oh, baru besoknya, oh, jadi mereka dia datang ke sana dan langsung di lockdown, nggak bisa kemana-mana di Wuhan selama oh. berlama. Terus ya, temanku juga itu yang di Natuna kemarin, di Hmm. apa, yang 2 minggu itu Ya. Yang sampai di pulang ke karantina di Indonesia. Iya, dia orang Bandung sih. Terus dia Oh. sampai dikejar wartawan, sampai di apa namanya, di wartawan, terus kayak puskesmas, maksudnya penasaran sama dia, sampai TVRI ngajak minta dia untuk ini, Kompas TV, Tribun juga dia dikejar, tapi dia nggak pernah mau Udah ikut, kayak nggak seleb pernah ya. mau, tapi dia nggak pernah mau apa namanya, nggak pernah mau diwawancara gitu, karena dia takut kalau misalnya ada satu yang diokehin sama dia, yang lainnya kayak ikut-ikutan pengen tahu, cari info gitu dari dia gitu. Nah, ini salah satunya yang tadi diceritain, yang dia beres pulang dari apa, jalan-jalan beberapa kota di Cina, yang sakit batuk pilek. Ini ada salah satu yang Chris Arale ini, dia yang Oh, cewek cowok nih mah? cewek-cewek. Wih, Dia cewek. Oh. ya, Ini barangkali Kak siapa? Cius Zarale. Liur ngomongna. Kalau pengen bercerita karena kita tidak bisa live bertiga atau berempat ya, jadi silakan aja tulis di komentar Kak kalau pengen mengungkapkan pendapatnya gitu. Jadi memang si COVID-19 ini punya dampak psikologis ya Wan ya ke orang-orang, terutama diaspora-diaspora yang dari Tiongkok gitu ya, teman-teman lu kayak gitu. Ada dampak psikologis nggak sih? Sampai akhirnya trauma nih gara-gara ketika dia pulang ke Indonesia, malah di Indonesia digerebek gitu kayak gitu gitu. Kejar wartawan sana sini apa sana sini gitu. iya paling yang itu aja dia, karena waktu itu kan dia di Wuhan ya, terus pas lagi di Wuhan itu lagi apa, heboh-hebohnya banget yang berita corona di Indonesia, sampai kayak dibilang kota zombie, Hmm. apa yang kayak gitu-gitu kan. Jadi justru dari kabar-kabar Indonesia yang datang itu yang bikin mereka ngedown gitu. Hmm. Justru kabar-kabar yang dari Indonesia, sedangkan kabar-kabar yang dari Cinanya itu nggak bikin mereka down, karena walaupun memang tahu ada masalah besar, tapi mereka tuh kayak mikirnya eh, jangan bahas yang negatifnya gitu, atau nggak jangan bahas yang bikin kita down, tapi bahas yang kita bikin happy, yang bikin kita jadi semangat lagi gitu. Kayak misalnya Ya. kayak waktu itu kan ada pembangunan rumah sakit, maksudnya Ya. kan ada angin ya itu, terus misalnya saling support lah, video-video semangat gitu. Memang Jadi justru dari berita-berita Indonesia yang bikin mereka down gitu. karena memang di Tiongkoknya sendiri ada semacam filter ya Wan ya. Filter, ada kontrol media di sana gitu dari pemerintah pusatnya. Ya, kayaknya kayaknya sih ada sih. Selama lu di Tiongkok kerasa nggak sih Wan ada ini kontrol pemerintah kuat banget nih di sini berbeda dengan di Indonesia kayak gitu. Iya, kontrol masalah COVID-19-nya gitu. Dalam masalah hal apapun ya terutama COVID-19 gitu. Kehidupan di sana. Menurut aku sih ya, karena gini, ada beberapa info-info yang nggak nyampe benar-benar ke masyarakat Cinanya juga gitu. Oh. Itu Kalau di sengaja Indonesia, kalau di Indonesia sengaja kan misalnya kayaknya tahu apa, dikorek-korek sama masyarakat, Oh. sama netizen gitu kan. Apa jadi pada tahu, ini kayaknya enggak. Jadi kayak mereka mungkin karena satu
mereka kayak fokus, tugas saya belajar, tugas saya bekerja, tugas saya ini, ya udah gitu gitu. Masalah yang Hmm. kayak gitu ya urusan yang di atas gitu. Mungkin kayak gitu ya. Oh. Makanya mungkin ada yang kepo, beberapa orang yang mengikuti dunia politis ini yang mungkin ada juga yang tahu gitu. Tapi sejauh ini kayak misalnya nanya apa-apa malah nggak tahu, malah kayak misalnya kayak apa ya, pelajaran apa sih, pelajaran yang khusus orang Cina tuh, lupa ya. Marxisme, Oh, Marxis, tentang Marxisme. ya. Iya. Itu juga Itu lebih ke sempat nanya, ideologi ya. ya itu sempat nanya, kenapa kok kelas ini tuh nggak boleh dimasukin sama mahasiswa asing, itu khusus kelas Oh, mahasiswa oke. Cina. Oke, itu kan nanti cut duluan. Oh iya, Ntar ada iya, iya. pembahasan itu menarik tuh. Oke. Kalah. Udah keluar jalur ya. Kalah. Terus jadi Iya, selama ini proses proses perkuliahan semasa pandemi ini via virtual aja terus ya berarti Wan. iya, kebanyakan virtual. Cuma karena kan beberapa temen juga, maksudnya wilayahnya seni ya. Jadi beberapa Iya. kalau misalnya kayak praktek tuh masih kurang efektif karena Nah, mereka itu kalau dia. misalnya kayak lukis itu mereka harus ada alatnya, apanya. Kayak misalnya tari, guru tari sekarang misalnya kayak lewat video, kayak detail ngebenerin gerakan ke anak-anaknya juga kan kurang detail jadinya gitu. Jadi itu Hmm. kendalanya itu sih sebenarnya. Hmm. Kayak tugas-tugas yang praktek. Kayak misalnya sekarang teori juga ada kelas temen yang ikut kelas teori, eh, karena di kelas aja gitu ya, yang mahasiswanya datang aja masih kurang fokus gitu kan, yang ngelihat gurunya langsung, yang denger langsung, apalagi ini yang online, mereka nggak usah kelihatan mukanya lagi ngapain, mereka Hmm. nggak harus tahu lagi nulis apa enggak, lagi dengerin apa enggak, ya istilahnya udah mah karakter mahasiswanya kayak gitu, ditambah keadaan kayak gitu ya, mungkin mereka sambil santai, sambil Ya. mungkin sambil apa gitu. Itu karakter 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 kayak gitu di Tiongkok, mahasiswa Tiongkok ada juga ya? Orang-orang Tiongkoknya itu. Kalau Atau justru tingkat temen-temen, kedisiplinannya maupun ketika virtual pun mereka tetap sigap gitu atau justru malah ya cuek-cuek aja santai aja yang penting telinga manteng denger gitu. kalau temenku, kalau aku temennya yang di sana tuh ada yang istilahnya nakal banget ada, maksudnya yang malas banget ada, yang rajin banget ada, nggak disuruh juga Hmm. mereka belajar apa nggak sebenarnya itu watak manusia, wajar lah ya, ada yang malas gitu, tapi basicnya mereka on time gitu, walaupun misalnya mereka malas, ya gue pengen lulus sekarang ya sekarang, gue tulisan tulisan tesisnya beres sekarang ya sekarang gitu, tugas gue Hmm. bagus ya bagus, tapi mereka tetap nggak malas kuliah. Kayak misalnya itu ada temanku yang kayak gitu, orang Cina juga ada sih yang kayak gitu, cuma mereka yang kayak gitu Hmm. rata-rata itu yang orang tuanya atau keluarganya itu finansialnya bagus banget. Hmm. Oke. Semangat babang, Jadi final jelek nggak bisa komen panjang, siap. jadi memang ya tiap-tiap dimanapun walaupun tingkat kedisiplinan negaranya tinggi ya karakter-karakter manusia kayak gitu ada aja ya. Ya, tapi emang Ya. salut sih kalau mereka kayak belajarnya, kerjanya gitu, jadi fokus sama dirinya sendiri tuh bener. Ya. Sempet dengar-dengar katanya mau diangkat jadi dosen di sana Wan. Kumaha tah? Katanya gitu, Heeh. maksudnya karena kan kemarin pas lagi magang, itu magang 2 bulan di Guangxi Art University, jadi khusus kampus kayak ISB-nya lah gitu. Mm-mm. Magang di sana, kebetulan di sana tuh ada kelas 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 tari Asia. Jadi ada Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Indonesia. Nah, kebetulan waktu pas lagi magang itu ngelatih tari Indonesia di anak S1 semester tahun kedua, tahun ketiga. Nah, ya mungkin karena mereka juga ada kelasnya, karena kan di Cina tuh lagi gempar-gempornya ya kerja sama ASEAN, jadi masalah budaya Hmm. apanya. Jadi mereka buka kelas secara formal gitu, terus ngerekrut Mm-mm. lah beberapa pengajar dari luar negeri gitu, kayak Indonesia dan Malaysia. Hmm. Dan kemarin ditawarin untuk terus lanjut di sana untuk jadi dosen. Ya alhamdulillah, semoga kalau misalnya COVID-19 ini maksudnya nggak jadi kendala gitu, maksudnya bisa tetap
berjalan lancar dan bisa apa ya, bisa ikut berproses lah di sana, ikut. Kalau di sana tuh harus bisa kayak balet-balet gitu. Kalau misalnya kayak kemarin pertama Hmm. banget datang ke sana, Malvi kok nggak bisa split sih, Malvi kok nggak bisa backroll sih, bukan backroll apa, salto, Malvi kok nggak bisa apa gitu 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 ya, karena saya ya bilang aja di Indonesia ya tradisinya nggak perlu basic balet yang kayak gitu gitu, Hmm. karena kita punya basic sendiri kan, kayaknya punya ciri khas geraknya sendiri gitu, jadi nggak perlu kayak mereka mereka nggak semuanya sih jenis tarian yang perlu basic yang kayak gitu, cuma eh, ada beberapa tarian yang harus kayak gitu. Ya. Oke, lu kan di sana kuliah seni dan otomatis membawa nama Indonesia gitu kan dalam hal seni budaya Indonesia gitu. Katakanlah lu tuh kan jadi duta duta bangsa di sana gitu kan. Cia. Masa Nah, gaya gitu ya, padahal mah tapi padahal mah kan emang beban. Ya, emang padahal mah kenyataannya beban. juga emang kenyataannya juga gitu kan ketika Iya, iya. orang-orang mahasiswa kuliah di luar negeri dia pergi kemanapun pasti kan ada punya punya tanggung jawab moral lah buat bangsanya gitu kan. Karena Nah, kesebutnya langsung Iwan Indonesia gitu, Malvid Indonesia ya gitu. Jadi beban, selain beban Molvi Serang gitunya. bukan Serang lagi, bukan Jawa Barat, bukan Pulau Jawa lagi. Nah, sejauh ini lu ngelihatnya gimana sih ketika ketika lu merepresentasikan sebagai Ikhwan Maulvi, gue dari Indonesia nih gitu. Dalam hal pergaulan di sana gitu. Ya gue normal apa adanya atau justru karena ada tanggung jawab beban nama Indonesia itu lu jadi mulai agak bukan jaim ya, tapi mulai agak memilah-memilah lah dalam hal percakapan atau dalam hal apa gitu. Ada kayak gitu nggak sih? Kalau dari budaya awal-awal datang ya, Wan kalau nanti dari cut duluan. Pak Juli bertanya, Pak Juli. Sok mangga Pak Wan, Juri, lanjut Wan. kalau dari budaya ya, maksudnya dari kebiasaan itu awal-awal apa penyesuaian lah ya pasti ya. Ya. Maksudnya mereka tuh sebenarnya kayak gimana kayak gini, tapi sebenarnya kita harus tetap pakai budaya kita karena budaya kita di sana tuh apa ya? Karena sopan banget kan, maksudnya jadi Hmm. ramah, santun kayak gitu-gitunya. Mereka senang kayak gitu, tapi beberapa hal ada sih yang kelihatan kayak misalnya mereka tuh kayak nggak butuh gitu kayak untuk bertele-tele. Mereka karena misalnya fokusnya belajar ya belajar, nggak perlu yang kayak warawiri apa gitu-gitunya juga nggak perlu kan. Kalau Indonesia misalnya kayak makan aja, makan lama banget, mereka bener-bener satu suap terakhir itu langsung pergi berangkat gitu, nggak kayak Indonesia ngobrol dulu 1 jam kayak Ya. gitu-gitu, ada hal-hal kecil yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya harus yang diliatin, yang dikuatin dari pribadi untuk bawa negara lah ya, Hmm. karena kebetulan juga jurusan seni tari, jadi dilihat nih kalau misalnya kayak di apa di Indonesia, kalau di Cina kan basic yang tersulit yang nggak bisa kita pelajarin secara cepat itu kayak basic ballet, yang Ya. kayak gitu-gitu kan itu nggak bisa cepet kan. Nah dicari kira-kira kalau di tari tradisi Indonesia itu yang nggak bisa dipelajarin dengan cepet itu apa kira-kira gitu. Hmm. Di, dicari. Nah makanya itu tuh apa ya jadi poin poin kita supaya kitanya tuh ada apa harganya dan Ya. lebih istimewa gitu. Karena mereka kan kayak misalnya, ya Indonesia apa sih tarinya cuma gitu-gitu doang. Ada yang pernah bilang gitu. Tapi pas dikasih ada gerakan yang rumit kayak misalnya jaipongan kan itu sebenarnya mulai dari mata, kepala, gilekan, Ya. kaki, tangan segala macam kan gerak secara bersamaan gitu ya. Kadang mereka cuma kadang mikirin kepala lupa kaki, mikirin Hmm. tangan pas tangan lupa gerakan kepala lirik kayak gitu-gitu. Jadi kerumitan hal-hal apa gerakan-gerakan kecil terus ribet dan seluruh tubuh gerak itu yang bikin apa ya tradisi Indonesia ini tuh ada sesuatunya gitu. Ya. Jadi Ya. harus ada kalau sisi tarinya kayak gitu. Kalau mungkin kalau dari lukis atau musik itu bisa lebih banyak lagi lah gitu ya. Maksudnya bisa kayak musik kan gamelan, jelas di sana nggak ada gamelan, Ya. angklung, apa kayak gitu-gitu macam-macam. Nah, si Ayam pula. mahasiswa Tiongkok di sana itu mereka tuh sampai sampai ada yang detail nggak sih sampai bertanya tentang unsur filosofi lah, pemaknaan lah, satu gerak misalkan, ya ini ukal ini maksudnya apa sih? Ini kenapa sih gini? Kenapa harus dinamakan ukal? Ada sih nggak sampai sedetail itu gitu bertanya? Ada, Ada ya? ada. Sampai kayak
kok Nangre tuh kayak gini, kenapa so tiba-tiba Nangre, kayak misalnya itu kok gerakan ukal tuh dari mana sih asalnya, pose-posenya tuh dari mana, Nah, itu ada. Kayak misalnya waktu betul. itu juga tari sepak soder, kenapa kok sih itu harus ditendang. Hmm, Jadi sebenarnya justru pertanyaan-pertanyaan orang awam, pertanyaan-pertanyaan orang awam, pertanyaan-pertanyaan yang simple banget yang nggak pernah ditanya sama iya, orang Indonesia kan udah tahu ya, jadi nggak pernah nanya iya, hal-hal itu kan. Nanyanya yang isi apa segala macam. Justru yang iya, simple-simple itu yang mereka yang bikin penasaran mereka, dan yang simple-simple itu yang kita lupain gitu. Sampai iya, sempet cari tahu, iya ya, ini tuh sebenarnya apa. Jadi PR buat kita juga. Oh iya. iya, dicari lagi sama kitanya. Hai Kak Maulvi, halo. Kang, Oke. penerimaan teman-teman luar selama proses studi Kang, Ya, penerimaan ini. teman-teman luar selama proses studi terhadap mahasiswa Indonesia seperti apa? Mengingat Indonesia kan negara dunia ketiga ya. Maksudnya gimana? Yang Ah, bikin pede selama proses yang studi. bikin pede selama proses studi apa, Kang? Yang bikin pede, jujur awalnya awalnya ke sana minder banget karena ngelihat mereka yang bisa terbang-terbang apa segala macam. Tapi yang kita punya bener-bener pede banget itu adalah kita tuh bener-bener kaya akan budaya, Hmm, kultur, hmm, nggak bisa kehitung, nggak bisa si gerakannya. Kalau misalnya ditari ya, si gerakannya itu nggak bisa dideskripsikan secara apa ya, secara lisan gitu. realisan. Ya, itu. Terus mereka juga kayak misalnya gini, ada pernah waktu itu padahal dia cuma nariin apa namanya? Bukan, waktu itu ada festival ASEAN. Dia Hmm, nariin keser bojong. Tahu hmm, kan keset bojong kan pakai roknya ketat, ya kan? Cewek, gutak-gitak, gol-gol gitu-gitu kan. ah, Terus ada dosen besar yang di sana tuh nanya, ini kok Indonesia kok dapat sih gerakan yang kayak gini tuh dari mana? Ini tuh kayak hmm, luar biasa gitu. Si gerakannya hmm, tuh akarnya tuh dari mana sih? Awalnya dari mana? Pas dia tahu, oh ternyata kok udah lama banget ya dari tahun 60 berapa. Oh hmm, ternyata ini tuh sebenarnya budaya yang berkembang. Oh ternyata gitu-gitu. Jadi mereka budaya kita tuh bener-bener real gitu, budaya bukan yang karena khusus untuk estetika aja, untuk apa, untuk apa namanya, kalau di TV-TV itu entertain gitu, tapi kita bener-bener entertain. budaya. Iya kan, kalau di sana tuh yang penting tariannya 2 menit bagus, hebat, Iya. gerakannya keren gitu. Gerak ditunjang dengan gerakan akrobatik yang wah gitunya. Ya kayak gitu. Sedangkan akar si tradisinya tuh ada beberapa yang mereka kembangin dan kurang tradisi lah menurut kita, kayak misalnya Ya. musiknya nggak harus pakai apa ya, kalau kita kan gamelan ya kalau tradisi ya, Hmm, misalnya gitu ya, gamelan. Kalau mereka tuh bisa pakai maksudnya bisa pakai editan, nggak harus pakai alat musik tradisional sana, bisa udah masuk ke ya, kriteria mereka gitu. Jadi ya, itu ya kekuatan kita yang bikin pede kita tuh, kita tradisinya tuh benar-benar kuat, dan apa ya, ibaratnya mengkristal apa ya, ya gitulah. ya. Hmm. Terus ketika pertama kali datang ke sana, Wan, sebagai mahasiswa mewakil atas nama Indonesia gitu kan. Hmm. Penerimaan teman-teman di sana Thank tuh you. ketika lu tahu Ihwan Maulvi dari mana? Dari Indonesia. Indonesia. Di mana Indonesia? Ada nggak sih kayak gitu? Atau malah Indonesia? Negara apa tuh Indonesia? Atau justru Eh, welcome untuk oh Indonesia ya saya tahu. Gimana tuh? beberapa beberapa ada yang tahu, oh Indonesia saya pernah ke sana, oh Indonesia saya suka, Hmm. Indonesia ada Bali, oh Indonesia ada Candi Borobudur, oh Indonesia ada ini ada itu, ada yang beberapa yang udah tahu, tapi ada juga yang mereka juga yang nggak tahu gitu, karena kan kalau dalam bahasa Mandarinnya kan Indonesia ada yang singkatannya itu ini. Nah itu tuh kadang mereka ketukarnya sama India justru. Oh India. India. Oh, Nah, kalau misalnya sebenarnya Indonesia sih enggak lah, enggak. Mereka rata-rata tahu kok, walaupun nggak ya. tahu dalam lah Lebih gitu. dalam gitu ya. Hmm. Jadi Cuma selama ini sekedar umum. penerimaan mahasiswa luar terhadap terhadap mahasiswa Indonesia lah baik lah gitu ya. Ya, sejauh ini baik. Sejauh ini baik. Oke, kawan-kawan yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Pak Juli udah puas atau pengen bertanya lagi? Silahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan yang lain, Wan, kita Ya. lanjut. Tadi nyambung yang tadi nih, eh tentang Namun, halo Ruri.
tentang kehidupan di RRT. Itu kan ada mata pelajaran khusus tentang ideologi, kalau gua ini kan tentang Marxisme gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia ini tentang ideologi Thank you, Bang. asik karirnya lancar sama proses studinya. Amin, amin. Thank you, Amin. Bang. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin kayak pelajaran Pancasila, kewarganegaraan gitu. Nah, itu kan itu gimana tuh tentang pelajaran mata kuliah ideologi Marxisme itu? Orang Itu nggak boleh, orang nggak boleh sama sekali orang luar. nggak boleh sama sekali. Tahu pun nggak boleh. Kan karena itu kayak bener-bener rahasia ya. Jadi penasaran dong. Nanya Hmm. ke teman, nanya ke teman Cina, nanya langsung Mm-mm. ke dia. Itu kelas Marxisme tuh kayak gimana sih? Pengen tahu isinya ngapain sih? Dia Ya. juga dia juga ngejelasin itu kayak apa ya? Kayak takut gitu. Terus Hmm. jelasin itu secara umum dan garis besarnya doang, nggak secara detail apa-apanya. Kenapa sih ajaran Marxisme nggak boleh orang luar negeri nggak boleh tahu? Nah, itu Sempat. nanya kenapanya sih belum sempet nanya kenapa. Cuma pengen tahu aja sebenarnya kelas itu tuh kelas kayak gimana sih gitu doang. Hmm. Oke. Nah, terus nyambung Wan ke di Indonesia kan ngomongin Republik Rakyat Tiongkok. Pasti yang dikenal orang yang pertama ngomong itu, oh negara komunis. Setelah ngomongin komunis, lanjut ke negara yang tidak percaya kepada agama, seperti yang lu tadi sebutin. Nah, tapi kan agama-agama yang gua tahu di sana tetap tetap hidup dan berkembang gitu kan. Nah, kehidupan beragama di sana kayak gimana sih? Pemerintah pemerintah Tiongkok tetap toleran gitu atau malah benar-benar dibatasi kayak gitu gimana? Lu ada pengalaman nggak? Kalau pengalaman sih sebenarnya kayaknya toleran ya, karena Heeh. banyak juga kota-kota besar yang banyak apa muslimnya. Mm-mm. Ada juga Oh, yang ada kayak juga ya. makanan, iya ada yang halal-halal gitu. Maksudnya mereka nggak kayak ketat banget. Kan kayak kemarin-kemarin ada kabar Xinjiang apa segala macam kan yang Ya, agama Islam di ya. apa-apa. Nah, itu sebenarnya bukan karena agamanya sih, karena karakter karakter dari apa namanya? Kayak etnisnya lah gitu. Orang-orang etnis yang di Oh. sana. Terus ya kayak misalnya sebenarnya menurut aku pribadi ya, menurut aku pribadi Mm. sebenarnya itu karena kayak di Indonesia aja ada yang ngemis, mengatasnamakan Islam, ngemis gitu, atau Ah, misalnya jelek-jelekin ah. agama Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam, disuruh syahadat nggak bisa kayak gitu-gitu juga. Lu nggak takut nih ngomong kayak gitu? Hah? Nggak tak Takut nggak sih, nggak nggak takut ngomong kayak gini nih? enggak takut. Takut sih sebenarnya. Beberapa hal ada sih yang kayak tadi bilang cara makan yang mereka fast, kayak Mm. kerja, kayak belajar itunya sih yang maksudnya yang disalutin ya. Lebih ke etos Selebihnya kerja berarti ya. ya Etos kerja kayaknya dia tinggi gitu. ya kayak misalnya gini lah contohnya mahasiswa tari ya. Mm. Mereka eh, banyak pelatihan tambahan sendiri di Mm. luar dan atau tanpa diperintah sama dosennya karena atas Oh. keinginan pribadinya gitu. Kalau misalnya di sini Mm. kan mungkin ya ada yang mungkin di sana juga ada sih cuma lebih banyak ya kayaknya sih yang benar-benar semangat gitu untuk benar-benar pengen bisa gitu si ininya bagus lah gitu. Iya. Oke, terus sekarang nih kehidupan perekonomian luan selama pandemi ini gimana nih? Lu kan Error. pasti pulang ke Indonesia pastilah langsung ada yang ngontek, nabewan tanggal sekieu. Terus saya sekarang gimana nih? Sebenarnya kayak misalnya panggilan-panggilan apa itu nggak begitu banyak karena kan udah lama Heeh. banget ya di sana 2 tahun setengah gitu. Jadi Heeh. kayak udah ganti lah sama ada yang lain gitu. Karena kalau misalnya gak enak juga gitu kalau misalnya kayak apa ngeganggu jadwal orang lain kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya dikasih job. Mm. Kalau sekarang sih ya pasti nggak bisa kemana-mana ya pasti agak seret juga gitu karena sebenarnya kan biasanya di sana tuh kayak turun beasiswa Mm. beasiswa apa buat biaya hidup karena sekarang nggak bisa ke sana dan nggak bisa tanda tangan jadi agak kesulitan gitu untuk apa ya yang dapat beasiswa itu jadi karena kan kita nggak tahu di sini nggak tahu bakalan lama di sini dan nggak ada Ya. planning planning lain untuk
apa berpenghasilan gitu, apa nggak bisa, ya begitulah, Ya, berpenghasilan ya maksudnya, jadi nggak bisa apa namanya bahasanya tuh. nggak ada alternatif lain gitu ya selain di Ya mencari nggak penghasilan di prepare, dunia seni gitu. Ah, dia nggak prepare lah gitu, nggak bukan efektif, nggak produktif gitu. ya. Jadi selama yang dilakukan sekarang ketika di Indonesia berarti paling ngurus-ngurus tesis doang ya? Ya tesis, Lebih fokus ke sana dulu. tesis aja sih. Hmm. Sama udah sama tesis aja udah lumayan agak ribet ya, agak pusing gitu. Selebihnya sebenarnya kalau ngomongin tesis sebenarnya alasan ya kalau orang, Hmm. maksudnya masih tetap ada nyantai-nyantainya sih, nggak Ah, terlalu fokus kayak orang sana yang benar-benar fokus banget, hektik fokus banget gitu. sama tesis. Hmm. Enggak. Lu selama kuliah di Tiongkok ngerasa depres nggak sih sama sistem perkuliahan di sana? Beberapa ada ya yang iya. Ada beberapa kayak misalnya sebenarnya kan ini mahasiswa asing ya. Cuma Hmm. karena mahasiswa asing di kelas itu cuma sendiri, Hmm. nggak ada yang lain di kelas tadi, Oh, jadi disamaratakan sama mahasiswa Cina yang lainnya gitu. Standarnya ya. disamain. Mereka kayak nggak mau tahu gitu, nggak tahu kita basicnya kayak gimana, kita tuh budayanya kayak gimana, kita tuh pola pikirnya kayak gimana tuh mereka nggak mau tahu, bener-bener disamain aja. Nah, itu yang agak awal-awal tuh kayak pengen nangis gitu. Ah, susah untuk menjalani ini gitu. Jadi lu nggak mau harus adaptasi ya dengan kondisi kayak gitu ya. Harus, harus. Karena Tapi sekarang pertama udah mulai terbiasa. terbiasa untuk pusing kali ya. Tapi itu bawa 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 dampak positif nggak sih ke diri luan? Ya, lebih ke apa ya? Ke on time mungkin ya, ke on Iya, on time. time. On time terus lebih ke, karena di sana kan suasananya tuh pada semangat gitu. Jadi ke bawah Iya. suasana yang itu. Kalau misalnya kitanya ngumpul sama orang Indonesia mungkin ada masih tetap ya, tapi kalau misalnya kita ngumpulnya sama mahasiswa Cinanya mungkin agak ada perubahannya kayak dari situ-situnya kayak ke bawah, walaupun kitanya malas mau latihan mulu misalnya, ya udahlah ngikut latihan gitu-gitu ada. Ada saran-saran atau pesan nggak sih yang ingin disampaikan baik itu ke pemerintah ataupun ke masyarakatnya sendiri terkait pandemi COVID-19 ini? Hmm, apa ya, saran pas Buat eh, masyarakatnya aja dulu, buat masyarakatnya aja saran dan pesan gitu. langsung ke umum aja kali ya. Ya, ya sok lah baik tenan naon. Kayaknya harusnya lebih kayak ke positive thinking sih, kayak takutnya kalau misalnya kayak ke negative thinking, aku sih sebenarnya percaya sama ucapan adalah doa kayak gitu ya. Oh, Pikiran-pikiran negatif, sugesti gitu. Jadi kalau misalnya kitanya sugestinya bagus, ya bakalan berpengaruh positif juga gitu buat yang lain. Terus kayak saling support sih, maksudnya saling support tuh dari masyarakatnya, pemerintah, apa sih hmm, ngikutin aturan pemerintah. Terus pemerintahnya juga harus benar-benar ngerti sama keadaan masyarakatnya. hmm, Gitu, jangan, maksudnya jadi sadar diri masyarakat nih, misalnya kita punya apa namanya kekurangan pribadinya tuh karena misalnya kekurangan apa ya finansial gitu ya, hmm. atau misalnya apa, harus sadar diri, tapi jangan nuntut-nuntut terus ke masyarakat. Nah, Betul. ke pemerintah, pemerintahnya juga harus saling tahu nih gimana caranya supaya masyarakatnya tuh paham gitu, nggak banyak yang berkomentar apa, walaupun ya agak susah mungkinnya sebenarnya, nggak ngerti sih masalah yang kayak gini-gini ya, cuma berpendapat aja supaya lebih toleransi lah gitu, Ya. sabar aja. Kayak misalnya sih kemarin-kemarin tuh lebihnya kayak mikirnya pakai kayak apa ya, burung kali ya, bukan burung mungkin maksudnya gini loh, walaupun misalnya kayak kita nggak punya apa, kalau misalnya kayak binatang atau burung itu kan besok nggak tahu makan apa gitu, kita percaya aja sama, kita kan Indonesia kan negara beragama dong ya, maksudnya burung Ya. aja sama Tuhan kita dikasih makan, masa kita enggak gitu. Jadi nggak usah terlalu panik untuk masalah yang kayak gitu-gitu menurut aku sih. Hmm. Ya. Terus ada pesan yang ingin disampaikan kawan buat khususnya buat para seniman-seniman yang sekarang lagi terdampak COVID nih, khusus buat seniman-seniman. Apa ya, Sok. cari, karena kan sekarang nggak bisa kemana-mana ya, satu nggak bisa Ah, kemana-mana, jadi paling sarannya itu adalah gunakan media online untuk ber, berapa
berproses, apa, berkarya. Hmm. berkarya, produktif, Hmm. itu aja sih. Jadi supaya Apapun apapun gimana? bidang, apapun bentuk online-nya seperti apa, apapun karya yang mau kamu bikin apa gitu. Kalau misalnya mau berpenghasilan, ya cari yang sekiranya bisa memungkinkan buat apa namanya, yang kita punya gitu ya, ke apa namanya, bakat yang kita punya gitu. Kalau misalnya mau berkarya ya berkarya secara virtual, secara online gitu. Jadi tetap, Ya. kalau mau tetap ya harus tetap online aja. Kayak kemarin kan kegiatan-kegiatan lokal juga banyak banget tuh, kayak ngadain apa yang pakai Zoom, nari bareng, apa Hmm. kolaborasi, itu udah bagus untuk berkarya. Kalau misalnya masalahnya ke Meskipun jebol berpenghasilan, kuotanya, Wan. meskipun jebol kota. Nah, Wan, lu selama pandemi ini kegiatan berkesenian gimana? Ya, tahu kan, lu menggunakan itu juga gak sarana virtual ini juga buat buat melampiaskan kekesalan merenya, kejenuhan di rumah terus dengan jenuh dengan tesis, akhirnya gue harus perform nih di via virtual, entah itu jeprut atau nari apa itu, lu pakai sarana itu juga nggak sih? Iya, sempat pakai sarana, sebenarnya nggak diniat-niatin pakai sarana itu ya. Cuma kayak misalnya ada event-event, atau misalnya Heeh. event apa ya, event-event kegiatan seni gitu yang mungkin kita bisa ikut berpartisipasi, ya kenapa nggak partisipasi? Kayak misalnya, Ya. kalau misalnya kayak kemarin kan ada yang apa namanya, yang apa, sujud bumi, Hmm. ada juga yang banyak tuh kayak apa namanya, tokoh-tokoh seniman yang bikin challenge-challenge gitu kan. Lumayan, maksudnya kitanya ya tetap berkarya gitu, tetap bisa nge-challenge diri sendiri, walaupun nggak mandang apa menang kalahnya, itu sebenarnya bagus juga gitu. Kalau misalnya untuk para senimannya sih, banyak kolaborasi itu udah oke. Jadi cari event-event seni yang sekiranya memungkinkan untuk kita ikutin gitu, apapun itu. Kayak misalnya mungkin kemarin yang menari 24 jam, kita para seniman bikin apa gitu, Ya, itu waktu World, ya, World Dance Day gitu ya. ya kayak gitu-gitu, itu event-event yang bisa kita kasih jadi alasan untuk berkarya gitu. Ya. Lu kalau ikutan-ikutan challenge itu dapat duit nggak sih? Challenge apa ya? Itu tergantung yang bikin challenge sih. Ada yang pakai duit, ada yang bilang THR lah, ada yang bilang Mm-mm. apa namanya, dapat jalan-jalan lah, apa ini segala, maupun Ya. apapun bentuknya itu kan. Mm-mm. Yang penting kita niatnya berkarya, berkarya dulu. Menang kalahnya ya kita lihat lagi sama basic dan kategori apa yang dicari sama si seniman itunya gitu. Jadi Mm-mm. masih Karena kan menyesuaikan. karena kan ada beberapa seniman eh, ataupun komunitas seni, mereka bikin pertunjukan, bikin challenge gitu, terus eh, akhirnya dia si seniman-seniman yang tergabung untuk bikin pertunjukan virtual ini dapat dapat duit gitu ya. Nah, duit ini kan kalau menurut gua sih sebagai solidaritas seniman-seniman terhadap seniman-seniman lagi gitu kan yang terdampak COVID-19 ini gitu. Nah, tapi lu sempet nggak dapat 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 bantuan gitu entah dari pemerintah ataupun dari seniman-seniman lain? Oh, enggak. Belum Maksudnya ya dapat sampai saat. dapat ke Ya dapat ke, dapat bantuan ke ke oh, pribadi. enggak. Sampai saat ini belum ya. Belum ada. Mau ini, mau dari Lokra, mau nggak ngasih? Kirim Boleh, transfer nomor boleh. rekeningnya seberapa? Mumpung lebaran. Mumpung ditanya, kan kapan lagi ditanya? Bisa. Keluarga sampai saat ini tetap tetap support ya? Tetaplah, apapun yang Tetap. terjadi tetap support lah. Ntar misalkan lu jadi dosen, ternyata lu harus tinggal di Tiongkok dengan Sup- ikhlas Support. dikasihin lu tetap tinggal di Tiongkok ya. Iya, karena Dan itu udah siap ya. dari beres S1 kan keluarga tahu pengen lanjut lanjut S2 gitu. Waktu itu sempat Oh. sempat vakum 1 tahun itu karena nggak ada biaya untuk S2, kan kebetulan dapat beasiswa, jadi mereka udah tahu ini anak pengen gitu walaupun jauh. Jadi ya udah jalanin gitu. Sekalipun harus ke sana kan
Kalau ya itu asalkan baik, positif ya kenapa enggak gitu. Ya. Kehidupannya bebas nggak sih di Tiongkok dalam hal berkreativitas, berkarya? Lu punya gagasan ini, kumpulin orang-orang Tiongkok di sana, mahasiswa Tiongkok sana, kita bikin garapan ini yuk, kayak di Indonesia lah kayak gini. Atau performing art di jalan kayak gitu. Oh, kalau masalah-masalah berkesenian sih kayak misalnya sebenarnya agak bedanya tuh kayak di Indonesia tuh bagusnya seniman-senimannya tuh kayak apa ya? Mau apa namanya kalau dengan sukarela gitu loh untuk kayak kita apa-apa gitu. Kalau misalnya di sana tuh karena mereka satu udah sibuk juga sama perkuliahan misal kayak mahasiswa ya, padat Mhm. perkuliahannya. Terus mereka yang misalnya S1 di semester yang awal-awal mereka malah kayak fokus untuk bantuin kakak tingkatnya. Jadi belum Mhm. tugasnya. Kalau untuk kayak misalnya di Indonesia kan kuliah sampai sore, selebihnya nggak ngapa-ngapain, jadi bisa bantuin seniman-seniman lain untuk bikin karya apa itunya tuh sangat gampang dan fleksibel sih menurut aku. Tapi kalau di sana tuh kayaknya agak susah gitu. Apalagi misalnya kayak menurut kayak Indonesia mereka juga mikir lagi. Ini positifnya buat saya apa? Ini dampak apa yang bisa saya, hey Rio, ini dampak apa yang kita yang bisa dapat dari sini gitu. Ada misalnya ada bayaran kah atau baguskah buat basic tari kita kah, misalnya mereka mikirnya gitu, nggak cuma kayak oh ya udah bantuin lu bikin karya gitu, nggak cuma gitu. Jadi mereka benar-benar take and give-nya apa buat saya gitu kalau misalnya lu pengen pakai Hmm. saya gitu. Jadi ya nggak, ya gitulah kurang lebih. Kembali lagi ke COVID ya. Di media-media di Indonesia kan, kalau ngomongin teori konspirasi nih, barangkali lu pernah baca kan tentang teori konspirasi lah kayak gimana. COVID ini kan ada yang ngomong ini berasal dari Cina, ada yang ngomong COVID ini dari Israel, COVID ini ada dari Amerika. Nah, ketika berita-berita yang sesumba yang digembor-gemborkan terus bahwa ini si COVID ini dari Wuhan, dari Cina, dari Tiongkok ini, lu percaya nggak sih kalau kalau virus ini awalnya memang benar-benar dari COVID, dari Tiongkok, atau justru sebenarnya dari negara lain? Kalau dibilang percaya nggak tahu ya. Berimajinasi. Nah, Takut salah kira-kira aja. jawab. Takut salah jawab. Menurut lu aja gimana kira-kira tuh? Kalau nanya ke mahasiswa Cina yang di sana, Heeh. itu ada yang bilang saya juga nggak tahu jelasnya dari mana. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang bilang itu kan dari kelelawar, tapi katanya dengar Hmm. juga katanya dari Amerika, tapi dengar juga Hmm. katanya dari Eropa gitu katanya. Jadi Hmm. sekarang yang katanya dari Wuhan, dari Cinanya aja masyarakatnya masih belum jelas gitu. Ya. Sekarang kalau di Indonesia apalagi kan, segala dinaik-naikin apa yang Iya. agama lah dari Hmm. Amerika apa segala macam itu kan jadi bingung apa Ya. masalah ke ekonomi dunia Amerika Ya. naikin dolar segala macam gitu-gitu juga nggak tahu lah maksudnya Ya. bukan wilayah untuk kayak ngomong takut takut salah. Jadi memang lu nggak begitu mengikuti ya teori-teori konspirasi kayak gitu ya? Nggak. Ya. Sempat kemarin juga Yang ngobrol sama temen ada orang Indonesia, dia ngomongin ini COVID-19. heeh. Dia Terus tahu gimana sih? banyak, dia tahu banyak banget tentang ini sampai tahu Mhm. ini sebenarnya dari Amerika, terus yang jumlah kematian di Amerika ternyata bohongan, apa segala macam katanya. Itu maksudnya kalau dari saya pribadi maksudnya aku bilang ya semoga informasi yang didapat itu benar gitu kan maksudnya. Jadi jangan jangan sampai pikiran yang kita pikirin itu 100% benar gitu. Jangan sampai kita mikir kayak gitu dulu karena ini kan maksudnya masih pendapat, kita masih tahu informasi dari internet yang belum tahu kebenarannya, orang sananya aja belum tahu pasti gitu orang Cinanya. Sekarang kita nebak ini dari A, ini dari B itu bolehlah berpendapat, boleh dapat informasi dari manapun, tapi harus tetap yakin, harus tetap tak sadar diri bahwa yang kita pikirin itu belum tentu benar 100% Ya. gitu. Jadi jangan dipercaya banyak banget gitu. Kesimpulan lu berarti jangan sampai menggiring opini publik ke satu pihak gitu ya. Sebelum Ya, datanya memang benar-benar faktanya ada gitu. ya, terus kayak percaya sih nah, sewaktu-waktu gitu dengan waktu berjalan waktu
percaya bahwa nanti juga bakalan kebuktiin gitu. Ya, Siapa yang kira-kira pelan-pelan secara halus permainannya bakalan naik, bakalan menang dalam COVID-19 ini gitu. Misalnya apa, tim A, tim B, tim C itu nggak ngerti kan. Mereka kan secara halus banget, apalagi ini permainan negara gitu, bakalan ya. bener-bener disetting secara halus, secara rapi gitu. Jadi kita juga orang biasa yang apalagi yang ngomongin tari-tari nggak bakalan kepikiran sampai ke sana gitu. Mereka pasti punya planning banyak gitu, A B C D E F G. Oke. Dan lambat laun juga sejarah juga akan membuktikan kan siapa yang Ya, pemenang dari COVID ini gitu. ya Oke. gitu lah. Thank you banyak ya Wan ya. Sekali Ya, lagi sama-sama. Ah, sama-sama terima kasih banyak buat Ikhwan Maufi yang udah jadi narasumber di diskusi kali ini. Ya, kesimpulannya silahkan kawan-kawan sendiri yang menyimpulkan dan semoga tidak ada kata selesai dan akan timbul lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silahkan aja hubungi langsung ke Ikhwan Maufi Serbu IG-na. Wan, makasih banyak ya Wan ya. Selamat Hari Ya, Raya Idul siapa? Fitri. Ya, Mohon maaf lahir sama-sama. dan batin. Ya, Salam buat keluarga semua. Sehat-sehat selalu. Terus berkarya ya Wan ya. amin, siap. Ah, buat Oke. Lokra juga makin sukses, makin jaya. Buat Agatotnya juga Amin. makin. Amin. Amin, Amin. amin, amin. Siap. Thank you banyak ya Wan ya. Ya, sama-sama. Ya. Ah. Yuk, Siap, see salam you. buat semuanya ya. Ya, sama-sama. Thank you yang buat udah nonton ya.